Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Al-Mukarram Abah Kiai Haji Nurul Arifin, Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Wahid Marianto, Al-Mukarramun para undangan yang tidak bisa disebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, rasa takdim, dan tentu saja yang berbahagia para santri pondok pesantren Abdul Wahid Sopo Tunggal dan juga para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Pada malam ini kita bersama-sama memperingati haul guru kita, ayah kita, Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur yang ke-12. 12. Pada tanggal 30 Desember tahun 2009 pukul 18 jam 6 lewat berapa menit Gus Dur pada waktu itu pamit, nggak pamit malah itu, karena kalau ceritanya pada hari itu saya sedang ke Pandeglang, sedang ziarah di makam Syekh Asnawi setelah asar. Gus Dur yang waktu itu sudah di rumah sakit. Kemudian setelah sampai di rumah mertua di Labuan di Jahar itu ada kabar Gus Dur sudah tidak ada. Kemudian langsung pulang ke Ciganjur yang melihat Gus Dur. Setelahnya tanggal 31 alhamdulillah bersama Abah Kiai Haji Nurul Arifin kita naik pesawat Hercules bareng Pak Wahid juga mengantarkan Gus Dur, dan kita melihat betapa tangisan orang pada saat itu yang kehilangan luar biasa, dan kesedihan itu sampai sekarang itu tidak bisa hilang, tetap bersama. Kenapa? Karena kita ini yang hadir pada malam ini, khususnya para santri Sopo Tunggal, itu menemani Gus Dur sampai akhir hayat. Ceritanya ada acara Tungku Gus Dur dari Radio Jack News, yang di situ juga ada Pak Wahid, kemudian Gus Nuril yang sering datang, kemudian pindah ke Hutan Kayu, Radio 68H, dan disitulah setiap Sabtu pagi Gus Dur selalu hadir bersama kita. Jam 10 di sini juga teman-teman Mas Hendra, Adi, semuanya itu bikinin kopi, bawain kue, alay almarhum, terus Pak Mustafa ya, Tegal, Mas Mul ya, Bang Mul, Dadang. Jadi kita semua benar-benar mendapatkan hati ya, di Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Kalau orang lain itu datang untuk menemui Gus Dur, kita ini boleh berbangga bahwa Gus Dur lah yang datang ke kita setiap Sabtu. Jadi ini keistimewaan sendiri. Ya. Teman-teman para santri Sopo Tunggal yang di bawah asuhan Abah Gus Nuril dan juga Kiai Wahid Marianto, itulah keistimewaan kita, kebanggaan kita sampai saat ini yang tidak bisa ditemui oleh orang lain. Jadi kalau orang lain itu kalau mau ketemu ceritanya Pak Wahid ini kan sudah dihalangi oleh Pas Pampres. Tapi protokol lah Pas Pampres dihadang. Tapi kalau di Hutan Kayu ya malah Gus Dur sering absen, hilang dari rumah sakit perawatan. Karena apa? Ingin
berjumpa, ingin berdialog, bertemu, ya saya salah satunya dengan kita ini. Nah, marilah dalam suasana, dalam haul Gus Dur yang ke-12 ini, kita selalu mendekatkan hati kita, menyatakan cinta kita kepada Ki Haji Abdurrahman Wahid, kepada Gus Dur. Dan saudara-saudara sekalian, sampai detik ini, ya, sampai detik ini, apa yang disampaikan oleh Gus Dur itu selalu benar. Itu selalu benar. Sejak lama Gus Dur itu ingin bubarkan FPI misalnya. Bubar lalu. HTI juga. Tinggal satu nih, kalau nggak baik-baik, mungkin suatu saat akan bubar. MUI. Ya. Karena MUI tidak mau memperbaiki diri, ya. Hanya menyebarkan intoleransi, menyebarkan keresahan di tengah masyarakat. Ada, silakan cek aja jejak digitalnya Gus Dur. Buat apa tuh MUI, bubarin aja. Nah, itu Gus Mus kalau itu kan. Itu Gus Mus yang bilang teman-teman. Karena kalau saya lihat, jadi ini beda antara orang yang tidak kenal Gus Dur dengan orang yang kenal. Kalau pecinta Gus Dur itu beriman dulu, percaya dulu pada Gus Dur. Setelah itu, dan nggak usah nanya, gitu. Nggak usah nanya. Nah, kalau orang nggak kenal Gus Dur, mungkin masih bertanya, ini maksudnya apa? Nah, ini belum kenal. Nah, kita kalau santri Soko Tunggal ini, apa daunnya Gus Dur, ya udah, sam'an wa ta'atan. Nggak perlu, tafsir tuh nggak perlu. Nah, loyalitas tanpa batas. Itu bedanya kita. Suruh kepung KPU, kita kepung gitu kan. Nggak ngerti apa tujuannya, nggak ngerti. Suruh demo, kita demo. Suruh jaga gereja, kita jaga gereja. Kita nggak pernah nanya, kenapa sih Gus kayak gitu? Nggak perlu. Karena apa yang diucapkan oleh Gus Dur, ya, apa yang dilaksanakan oleh Gus Dur, itu merupakan kebenaran. Dan kita tahu sekarang. Dan kita makin terbukti. Setelah Gus Dur tidak ada, makin terbukti kebenaran-kebenaran apa yang diucapkan oleh Gus Dur. Jadi, santri-santri Soko Tunggal khususnya yang ketemu dengan Gus Dur di Hutan Kayu itu kebanggaan yang luar biasa, keistimewaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini sudah untuk kita mengatakan apa? Salah satu kebanggaan yang kita punya. Disebut fanatik kepada Gus Dur, nggak apa-apa fanatik. Kenapa? Karena orangnya udah nggak ada. Kalau kita fanatik sama orang yang sudah jelas husnul khotimah, itu harus. Kalau orangnya masih hidup, ngapain kita fanatik? Apalagi keluar masuk penjara gitu kan. Mukulin anak kecil, ngapain fanatik? Ngapain? Kita nggak perlu fanatik pada orang kalau masih hidup, jangan. Ini biar tidak sedikit ini ya. Biar tidak terlalu tegang gitu. Jadi untuk membedakan antara orang yang katakanlah mengerti Gus Dur dan tidak, kalau kita sudah cinta kepada Gus Dur, itu percaya pertama kali. Nah, itu kan apa yang diucapkan. Setelah itu baru kita melihat bukti-bukti kebenaran pada selanjutnya. Nah, ini. Jadi inilah ketika sering saya ditanya, apa yang bisa diambil dari Gus Dur? Saya bilang, semua itu. Anda mau jadi apa ya? Jadi anak muda, jadi pejabat, jadi kiai, jadi ustadz, jadi orang biasa. Gus Dur itu sebutkan ada uswatun hasanah di situ. Kita melihat bagaimana konsistensi Gus Dur itu, misalnya salah satu pejabat yang tegak lurus, yang anti korupsi, yang sampai sekarang salah satu cita KPK itu cita-citanya Gus Dur, tapi ada satu lagi cita-citanya
yang tidak berani diterapkan oleh pemerintah, oleh negara saat ini adalah undang-undang pembuktian terbalik. Jangankan undang-undang pembuktian terbalik, undang-undang perampasan aset aja masih dihalang-halangi sama DPR itu. Itu salah satu cita-cita Gus Dur, ya. Selain bicara soal bubarkan HTI, bubarkan FPI, gitu kan. Kalau bubarkan MUI itu nanti, ya, gitu kan. Kalau tidak mau perbaiki, direskan aja. Syarat aja lah. Gitu. Ini ya. Tapi kalau kamu perbaiki, apalagi akan bubar sendiri. Ya kenapa ya? Karena salah satu yang bisa kita jadikan suri tauladan dari Gus Dur adalah bagaimana Gus Dur sosok yang sangat terbuka, sosok yang sangat humanis, yang mau membantu sampai orang itu malu atau apa ya, ragu-ragu untuk bantu. Menjaga keberagaman. Siapa ya? Kiai, ulama yang tiba-tiba memerintahkan suruh jaga gereja kalau bukan Gus Dur. Orang bilang, gimana sih kok santri, orang Islam jaga gereja, bukan jaga masjid. Kalau orang nggak ngerti, pasti akan bertanya. Kalau orang yang ngerti, nah itulah wujud wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu tidak hanya rahmat menjadi orang Islam saja, tapi Islam itu adalah rahmat bagi semuanya. Untuk alam, apalagi cuma gereja. Nah, ini kalau orang ngerti. Kalau orang nggak ngerti, apaan jaga gereja? Ini akan yang muncul misalnya kan. Kafir ya Pak, coba ya. Jadi kalau waktu dulu Abah itu bikin pasukan berani mati untuk Gus Dur, ya itu memang sudah luar biasa itu, memang wajib ayat itu. Jadi disitulah bahwa tindakan-tindakan Gus Dur, ucapan-ucapan Gus Dur. Jadi kita diajak sampai mana kita konsisten dengan kata-kata kita. Gus Dur. Ayatnya warsalnaka illa rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat, menjadi kasih sayang. Benar nggak kamu bisa melaksanakan ayat itu? Kamu jaga gereja aja grundel, jaga gereja aja dikafirkan. Ini contoh. Misalnya ketika Gus Dur menjadi salah satu pengurus dari Yayasan Waria Indonesia. Sekarang Pak Jun, Pak Wahid ya. Itu kan kita tanya. Ada ayat Al-Quran. Walaqad karamna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri. Dan sungguh-sungguh telah kami muliakan anak-anak Adam. Manusia adalah mulia. Kalau manusia itu mulia, bisa memuliakan waria. Waria itu manusia apa bukan? Manusia. Jadi, kamu mau konsisten nggak dengan perintah Allah? Nah, di situ kita diajak. Gitu. Apalagi cuma, apa istilahnya, nah, yang menjadi masalah kan ketika kita membeda-bedakan. Jadi semua tindakan-tindakan Gus Dur itu tegas dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bedanya Gus Dur itu nggak suka ngutip dalil. Nah, itu bedanya. Kenapa? Karena ucapan dan tindakan Gus Dur mencerminkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua. Contoh misalnya soal ribut-ribut soal apa? Undang-undang pornografi zaman dulu. Ya? Sampai Gus Dur di Vietnam mengatakan Al-Quran itu kitab suci paling porno. Ya kan kebetulan saya juga yang wawancara itu. Udah disuruh aja sebenarnya. Jadi banyak hal ya. Karena waktu itu yang menarik pemaksaan. Salah satu contoh
yang ini bikin geger. Waktu itu kan ada tahun 2000 berapa tuh Pak Ajeng? Ada gempa di Jogja. 2004. Oh, Jogja. Rame-rame undang-undang, Bantul. ya undang-undang pornografi yang waktu itu yang kita tahu lah, yang sekarang udah masuk penjara 3 kali itu paling getol undang-undang porno. Terus itu ditanya, Ada. Gus, kenapa itu gempa di Jogja? Gus Dur jawab, Nyi Roro Kidul marah, paksa pakai jilbab sama Habib Rizik. Sama Metro diedit. Apa? Kenapa? Di situ ada soal pemaksaan. Karena pada akhirnya yang disebut dengan undang-undang porno di draft yang pertama itu pemaknaan pornografi yang salah gitu. Ada istilah kalau di kita itu tidak pantas, ya, atau tidak sopan. Tapi itu dimasukkan ke dalam definisi porno. Contoh, orang pakai bikini, perempuan pakai bikini ya, bikini yang pantai lah apa itu. Orang pakai bikini perempuan, kalau dia di kolam renang dengan di pantai, itu tepat. Tapi kalau pakai bikini, pakaian renang ke mall, ini disebut dengan tidak sopan, tidak layak, bukan disebut dengan porno. Nah ini waktu itu kan draft pertama itu soal definisi dipaksakan soal di situ. Terus Gus Dur mengatakan bahwa konsep porno itu sebenarnya ada di otak orang, di pikiran orang. Kalau pikirannya ngeres melihat perempuan yang tertutup pun, yang pakai cadar sampai tertutup, ya tetap ngeres gitu. Makanya banyak kekerasan seksual, pemerkosaan di Arab Saudi, meskipun perempuannya semua tertutup. Pakai abaya, pakai cadar, semua tertutup. Kenapa? Karena laki-lakinya sudah ngeres gitu loh. Padahal ya nggak bisa melihat ini perempuan atau enggak. Bisa jadi kan Pak Wahid pakai ini kan. Tapi karena merasa di pikirannya ini pasti perempuan dan sebagainya, itu otak gitu. Kan ada itu waktu kejadian di Suriah, waktu ISIS kalah, mereka kabur menyamar sebagai perempuan, pakai abaya hitam, kemudian pakai cadar. Dibuka, ada kumisnya tapi ada lipstiknya. Jadi banyak hal ya. Kalau kita melihat, apalagi kalau kita baca itu sekarang tulisan-tulisan Gus Dur. Islam kaset dan kebisingannya. Ada tulisan Gus Dur yang menarik. Selain Tuhan tidak perlu dibela, juga soal bagaimana soal kesalehan orang Islam, tapi salah kaprah. Pengen syiar, tapi misalnya masjid pagi yang ditulis oleh Gus Dur ya, tengah pagi sudah jam 3 dia nyalain, waktu itu kan masih pakai kaset isinya rekaman pengajian. Yang nyetel mana? Tidur di sampingnya. Dan yang kata Gus Dur, nanti yang masuk surga bukan orangnya, tapi kaset yang masuk surga, kata Gus Dur. Kenapa ya? Karena kasetnya ngaji. Jadi kalau kita terus membaca buku-buku atau tulisan-tulisan Gus Dur, sekarang sudah zamannya YouTube, mendengarkan lagi ceramah-ceramahnya itu, apa yang ditulis, apa yang dipikirkan, apa yang disampaikan oleh Gus Dur itu selalu relevan. Dan kita berbahagia untuk itu. Kemarin saja yang baru selesai Muktamar NU, dua-duanya adalah murid Gus Dur, baik Gus Yahya ataupun Kiai Said Agil Siraj. Dan di situ Gus Dur benar-benar menjadi semacam barometer, menjadi standar, ya, penyeimbang. Kalau bagi saya, kalau ada orang NU nggak suka Gus Dur,
Perlu dilakukan keilmuannya itu. Setuju. Kalau saya bilang orang Islam nanti bisa tersinggung. Tapi orang NU aja lah internal kita itu. Jadi benar-benar Gus Dur itu menjadi semacam barometer atau semacam apa lah, standar lah ya, standar. Standar kalau kita melihat sosok seorang Muslim yang benar-benar juga menjadi orang Indonesia dan juga menjadi apa namanya itu vaksin. Pemikiran Gus Dur itu adalah vaksin untuk virus kebencian, virus intoleransi, virus radikal, virus terorisme di Indonesia. Kalau orang sudah sayang kepada Gus Dur, tidak mungkin dia menjadi orang intoleran. Kalau orang sudah cinta kepada Gus Dur, tidak mungkin menjadi seorang radikal. Kalau orang sudah menyukai Gus Dur, tidak mungkin dia menjadi seorang teroris. Itu jaminan mutu. Jaminan mutu itu. Jadi kalau bicara soal bagaimana kontra radikalisme, kontra terorisme, kontra intoleransi, mudah jawabannya. Baca saja pemikiran-pemikiran Gus Dur dan resapi tindakan-tindakan Gus Dur, maka selesai sudah itu yang namanya virus-virus kebencian. Itu kalau kita melihat untuk saat ini. Banyak kita kalau sudah cerita tentang Gus Dur bisa tidak berhenti baca ya. Enggak selesai ya dari cerita-cerita yang katakanlah yang bisa disampaikan dan yang tidak bisa kita sampaikan. Tapi intinya adalah dalam konteks menghidupkan Gus Dur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka prinsip-prinsip Gus Dur sebagai seorang Muslim, seorang Indonesia, ya, seorang katakanlah yang mencintai negeri ini dengan keberagamannya, dengan keterbatasannya dan kekuatan iman yang menarik. Ini yang pernah saya baca misalnya dari tulisan Mas Gunawan Muhammad dari Tempo Caping. Bagi Gus Dur, iman itu seperti obor yang dia bawa keluar untuk menerangi semuanya. Bagi Gus Dur, iman itu bukan seperti benteng yang dia menutup diri karena ketakutan karena serangan dari luar. Tamsil perumpamaan yang luar biasa. Jadi iman itu seperti senter kita bawa, terang mana, gak ada ketakutan, malah menerangi semuanya. Bukan seperti benteng ya, atau penjara yang kita tertutup takut karena ada serangan dari luar. Nah, orang intoleran, orang katakanlah orang yang melakukan tindakan kekerasan atau takut, lihat salib aja takut gitu kan. Lihat topi Santa aja yang merah itu yang nggak ada hubungannya dengan Natal ya, itu sudah dianggap bisa mengganggu keimanannya. Saking rapuhnya imannya dia itu. Lihat salib takut. Jangan lihat salib. Lihat benda tambah plus aja dia mungkin sudah dikira salib. Gitu kan. Lihat masjid Ahok takut. Lihat masjid Ahok takut. Lihat huruf T. Atau itu yang listrik kami mau ini. Yang telepon. Jadi ini ya. Dalam konteks kita, dalam katakanlah menghidupkan Gus Dur, ini juga dari apa yang disampaikan oleh Gus Yahya di Muktamar ke-31 NU itu, menghidupkan Gus Dur dalam konteks berbangsa dan negara. Dan saya kira juga dalam konteks sehari-hari. Contohnya juga, Gus Dur itu kalau makan nggak pernah sendirian. Selalu ngajak dan bagi-bagi. Jadi kalau ada teman makan sendiri ya, Bu, ini bukan Gus Durian ini. Kita bilang aja gitu. Kenapa? Selalu berbagi Gus Dur itu. Gus Durian yang pelit. Jadi, kalau sehari-hari kita lihat Gus Dur itu. Luar biasa perhatiannya, luar biasa. Gus Dur itu selalu memikirkan umat. Pagi-pagi ya Pak John udah dari Ciganjur udah pamit mau ke PBNU. PBNU apa ya? Orang datang untuk salaman, untuk cerita apa masalahnya dan sebagainya. Dan itu sampai malam. Tiap hari itu. Gak ada hari libur.
kenikmatannya Gus Dur kan bertemu dengan masyarakat, dengan umat. Ini yang salah satu bagaimana juga menghidupkan Gus Dur dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya konteks yang besar dalam berbangsa bernegara, tapi ya dalam konteks juga yang sehari-hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Nanti kita bisa jadi. Insya kita akan selalu mengingat Gus Dur, dan kita selalu mencintai Gus Dur. Amin. Apalagi kita ada 2 orang di sini yang selalu menemani Gus Dur sampai akhir hayat, dan juga yang selalu mengingatkan kita. Jadi sebenarnya gini ya, ini sebenarnya saya mau jujur aja. Kalau mau cerita Gus Dur itu dari 2 orang ini sebenarnya. Ini 2 ini, Pak Ancun, Abah Nuril itu gitu. Kalau menurut saya yang masih nulis buku, kemudian juga masih di televisi, ya kita banyak cerita Gus Dur yang tidak mungkin kita ceritakan. Ya kalau apa ya, kalau namanya cari ilmu, kalau santri itu harus jelas sanadnya, likoknya, muasorohnya gitu. Kalau hanya lewat YouTube ya nggak mungkin kita Gus Dur. Harus datang ke Pak Wahid, datang ke Abah Gus Dur. Ya, jangan lupa bawa itu. Oh, saya serius. Banyak hal saya kira nanti akan disampaikan oleh Pak Wahid, oleh Abah. Itu saja yang bisa disampaikan, nanti dilanjutkan dalam jawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina faradu 'alaikal Qur'ana larawat bil ma'ad. Sadaqallahu al-'azim.